warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dan analisis jurnal internasional yang berjudul Autism and Visual Impairment: A Review of the Literature, yang berarti autisme dan kerusakan visual sebuah literatur, yang ditulis oleh Maggie Burchard dan kawan-kawan, yang diterbitkan pada tahun 2017. Volume 4, nomor 2, halaman 118 sampai 131. Dalam jurnal yang telah saya analisis, terdapat temuan masalah, yaitu jurnal ini menyajikan bukti tentang prevalensi gangguan penglihatan pada anak-anak dan orang dewasa dengan autisme spektrum disorder atau disingkat sebagai ASD, dan sifat-sifat perilaku yang serupa terkait dengan gangguan penglihatan dan autisme. Namun, belum ada tinjauan sistematis sebelumnya yang telah dipublikasikan hingga saat ini. Dalam jurnal ini ditemukan hasil penelitian, yaitu terdapat 7 penelitian yang mengeksplorasi kejadian gangguan penglihatan pada orang dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder dan menemukan insiden strabismus atau juling yang lebih tinggi 8,3% dibandingkan populasi anak yang sebanding, yaitu 1,5 hingga 5,3%. 11 penelitian mengidentifikasi sifat-sifat perilaku yang umum untuk populasi autis dan tunanetra. Bukti menunjukkan bahwa sifat autistik seperti interaksi sosial dan komunikasi yang terbatas dan perilaku tertentu yang berulang seperti mata menusuk, mendesak, goyang, sama-sama ada pada anak yang secara kongenital buta. Tercatat keterlambatan perkembangan pada anak-anak tunanetra dapat juga diamati pada sifat-sifat seperti kurangnya permainan simbolik, interaksi sosial yang terbatas, dan sifat-sifat linguistik seperti ekolalia dan pembalikan pronominal. Tetapi ini dapat berkurang dengan bertambahnya usia. Penelitian dalam jurnal merupakan studi screening skala kecil yang menggunakan berbagai metodologi. Kesimpulan jurnal, hasil analisis menunjukkan bahwa gangguan tertentu dalam interaksi sosial dan komunikasi serta penyajian perilaku stereotip atau berulang adalah perilaku umum, baik untuk tunanetra dan mereka dengan autisme spektrum disorder. Bidang penelitian ini didominasi oleh studi screening kecil pada populasi dengan gangguan penglihatan bawaan spesifik, yang membatasi generalisasi dan temuan. Penelitian multisenter skala besar lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi secara akurat tingkat prevalensi kondisi mata pada anak dengan autisme spektrum disorder. Perkiraan strabismus atau juling masa kanak-kanak di Inggris adalah 1,5 hingga 5,3%. Menurut Patay et al. 2010. Tetapi dalam bukti yang dikumpulkan dalam ulasan ini, kejadian strabismus di antara peserta autistik lebih tinggi pada 8,3%. Menurut Friedman et al. 2009. Studi tunggal yang meneliti populasi buta kongenital untuk autisme menemukan 11,6% memenuhi kriteria untuk diagnosis ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jauh lebih tinggi dari perkiraan tingkat prevalensi sekitar 1% untuk Inggris. Ada basis bukti yang kecil namun terus berkembang yang menetapkan sifat-sifat perilaku dan linguistik yang umum untuk gangguan penglihatan dan autisme. Berdasarkan jurnal yang telah saya analisis, di situ bisa dikatakan bahwa anak autisme yang mengalami strabismus atau juling itu
dikatakan sebagai anak majemuk menurut saya, anak dengan hambatan majemuk. Sehingga saya memutuskan untuk mencari teori di media sosial maupun jurnal lainnya. Situ saya dapatkan pengertian anak dengan hambatan majemuk dan penyebab individu dengan hambatan majemuk. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Dan menurut saya, anak autis yang memiliki hambatan dalam penglihatan seperti strabismus atau juling itu merupakan anak dengan hambatan majemuk juga. Lanjut, autisme. Autisme berdasarkan DSM-4 merupakan suatu gangguan perkembangan saraf yang dikarakteristikkan dengan kerusakan bahasa sosial, defisit komunikasi, dan pola perilaku yang terbatas serta berulang. Penderita autisme mungkin mengalami masalah pada pencernaan, pola makan atau pola tidur yang tidak biasa, perilaku agresif, dan sejumlah komplikasi lain seperti gangguan mental, gangguan sensorik, kejang. Yang kejang ini juga bisa mengalami strabismus atau juling sehingga terpengaruh dalam penglihatannya atau bisa juga mengalami hambatan pada penglihatannya. Anak dengan hambatan penglihatan sendiri atau biasa disebut tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Tunanetra bisa diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja, mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Kemudian tunanetra pada usia dewasa, pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Dan tunanetra dalam usia lanjut, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang pertama dari segi materi. Kelebihan jurnal ini tergolong cukup lengkap meskipun masih kurang penelitiannya. Ia mencantumkan secara jelas judul, volume, nomor, tahun terbit, dan penulisnya. Memaparkan secara lengkap dari pendahuluan, metode, hasil, dan implikasi dan referensi, serta adanya tabel-tabel penelitian yang dicantumkan dalam jurnal tersebut. Kekurangannya, hasil penelitian bertabel agak sulit untuk dipahami karena kurang penjelasan. Sedangkan dari segi penulisan, kelebihan jurnal tersebut sudah sesuai dengan sistematika penulisan jurnal. Akan tetapi, ada beberapa kata-kata yang agak sulit untuk dipahami. Ada juga kata-kata atau kalimat yang hampir sama yang sering terulang-ulang, sehingga hal itu akan membingungkan para pembaca jurnal tersebut. Perolehan pengetahuan yang saya dapatkan setelah menganalisis jurnal yaitu saya menjadi mengetahui bukti tentang prevalensi gangguan penglihatan pada anak-anak dan orang dewasa dengan Autism Spectrum Disorder atau disingkat sebagai ASD, dan sifat-sifat perilaku yang serupa terkait dengan gangguan penglihatan atau autisme. Ya, jadi saya jadi mengetahui bahwa ada perilaku yang serupa antara anak autisme dengan anak yang memiliki gangguan penglihatan.
kontribusi positif dalam mengatasi masalah pada jurnal. Sebaiknya ada penelitian yang meneliti kondisi mata dan populasi autis dewasa yang lebih beresiko mengalami gangguan penglihatan terkait usia dengan melakukan tinjauan sistematis. Karena dari jurnal tadi yang saya baca, peneliti kurang meneliti kondisi mata dari populasi autis dewasa. Karena padahal autis dewasa itu lebih beresiko menurut saya bisa mengalami hambatan atau gangguan dalam penglihatannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.